per Satria Evio, lubang dikit-dikit. Nah ini kalian kikir aja nih, kalian kikir. Ini L2 Super. Kalau yang original tuh yang ini nih. Outeringnya tuh dibubut, inneringnya jangan. Pergerakannya tuh lebih bebas, lebih luasa. Oke, di video pembahasan kali ini saya mau ngebahas tentang hose coupling, racking, biar kinerjanya itu makin maksimal atau biar lebih gigit atau biar enak lah pokoknya, biar nggak selip gitu kan. Oke, jadi yang saya bahas dulu itu dari tutup ya. Tutup tuh cek dulu yang bagian ininya tuh jangan sampai ininya tuh ada apa ya, ada tingginya tuh ada perbandingannya. Jadi harus benar-benar ini masih rata. Kalau misalkan emang udah aus atau mungkin ada garis atau segala macam, bubut aja nggak apa-apa, daripada beli. Kalau bubut lebih rada ngirit biaya gitu kan. Terus buat yang lain itu nggak ada perubahan. Terus buat di kaki empatnya di sini ada perubahan, dan pastiin juga ya bagian ini masih rata, belum aus. Buat di kaki empat ada perubahan nih. Ini saya lubang-lubangin ya. Saya lubang-lubangin tuh ya. Nah, lubang ini tuh nyilang, jangan rata semua, disilang. Contoh misalkan gini nih. Ini di sini. Atasnya selang satu bagian sini, atasnya lagi di tengah. Ya kan? Nih. Atasnya lagi di pojokan sini. Tuh ya. Terus nyilang lagi di sini, gitu ya. Nih. Jadi jangan banyak-banyak, dikasih celah-celah aja, selang-seling gitu kan. Terus buat apa lagi ya? Buat yang lain-lain ini nggak ada yang dirubah, cuma itu doang dikasih lubang. Saran saya jangan banyak-banyak dan jangan gede-gede gitu ya. Terus buat kopling, dan kopling ini saya riset pakai L2 Super campur original. Jadi yang L2 Super kayak gini bentukannya ya. Bentar, oke. Nempel. Nih gini ya. Kalau L2 Super tuh yang ini L2 Super. Kalau yang original tuh yang ini nih. Bedanya apa? Nih bedanya kayak gini, signifikan banget nih, kelihatan banget. Kalau yang L2 Super tuh nggak rata, dia ada benjolannya dikit. Kalau yang original tuh rata. Oke, kayak gini ya. Kalau L2 Super yang original itu dapat ada kodenya nih, kode marking di masing-masing platnya tuh ada. Nih, oke. Kelihatan ya. A2, AE dan yang atas apa tuh? EU lah. Pokoknya pasti ada A2 nih bagian sini. Buat L2 Supernya. Kalau originalnya tuh enggak ada. Ini buat kampas koplingnya. Terus buat plat koplingnya diperhatiin juga. Kalau buat plat kopling masangnya juga harus disesuaikannya yang benar ya. Jadi kalau misalkan ini kan ada bagian yang tajam, ada bagian sisi yang tajam, ada bagian sisi yang tumpul ya. Jadi kalau yang tajam itu di bagian dalam semua arahnya. Kalau misalkan yang tajam di bagian luar semua. Jadi jangan sampai kebalik-balik ya. Dan terus ini kan ada telinganya nih, ada pentolan-pentolan kayak gini nih. Ini kalau saya ngerisetnya tuh kalau masang di seling ya. Jadi misalkan yang pertama kayak gini, nanti yang kedua kayak gini, ya kan? Kelihatan nggak? Nah nanti yang ketiga arahnya ke sini. Pokoknya nggak saya searahin kayak gini, nggak. Karena apa? Karena ini kan ada bagian tipis, ada yang bagian tebal ya. Jadi biar rata semua kayak gini ya, seling 5 plat diseling semua. Kalau misalkan mau pasang searah boleh, nggak masalah. Itu hanya saran aja. Buat plat kopling ya. Terus kalau buat plat kopling kalau yang ini karena baru saya ganti, ini kan yang lama itu karena aus, titik-titiknya itu udah hampir ada yang bagian-bagian yang rata gitu kan, udah hilang gitu karena pemakan usia. Jadi ini saya beli yang baru biar lebih gigit karena titik-titiknya kan pasti tebel-tebel ya, dalam-dalam maksudnya. Dan buat per kopling saya pakai Satria Evio 4 karena bawaannya kan kalau dari pabrik dari spare partnya kan 6 biji ya satu kantongnya, satu wadah gitu kan. Nah ini saya ambil 4 per Satria Evio. Kalau mau pakai original nggak masalah, bebas. Cuma saya pakainya Satria. Kalau pakai per smash boleh, itu lebih gede diameternya, jadi mungkin nanti ini dibubut. Bebas. Banyak juga yang pakai per smash. Dan buat bagian ini nih, nah ini penting nih. Diperhatiin juga, ini kadang juga suka aus karena kemakan usia. Ya, bagian ini nih. Bagian sini. Aduh, mana sih? Nah, bagian sini biasanya ada tuh lubang-lubang di sini nih. Bekas telinga kampas kopling.
Ini biasanya radang lubang dikit-dikit. Nah ini kalian kikir aja nih, kalian kikir pelan-pelan. Yang penting hilang aja, jangan dalam-dalam, karena kalau nanti kalian terlalu dalam nanti ininya terlalu oblak nih. Telinga si plat kampas koplingnya terlalu oblak nih ya. Nah ini nanti terlalu oblak. Jadi yang penting kalian kikir, yang penting ininya depan belakang hilang semua. Karena apa? Nanti si pergerakan si kampas kopling kalau misalkan itu banyak lubang-lubangnya gitu kan, bekas-bekasnya karena kemakan usia, aus gitu kan. Jadi rada dalam ya kan, itu nanti pergerakannya tuh ngeganggu si lubang-lubang itu, nanti ngeganggu pergerakan si kampas koplingnya. Jadi biar nggak ngeganggu, biar pergerakannya lebih bagus, lebih sempurna, lebih enak gitu kan, biar itu diratain aja pakai kikir depan belakang. Ini tadinya juga sama men, ini juga parah, ini tadinya tuh dalam-dalam saya kikirin biar rata nih kayak gini ya. Jadi biar nggak nyangkut-nyangkut pergerakan si kampas kopling. Terus ini lagi nih, karet yang di dalam, atau apa ya namanya, bantalan karetnya tuh kalau bisa, kalau misalkan udah goyang gini ya, ini kan masih kenceng lah goyang tapi dikit kelihatannya, ini masih bagus lah, masih enak dipakai. Cuma kalau bisa jangan sampai parah banget, terus jangan sampai ke kanan kirinya juga harus kenceng. Ini kanan kirinya masih bagus banget, cuma rada goyang dikit. Oke. Tapi masih aman, masih enak kalau kayak gini. Terus buat resetan tengah nih, nah ini penting juga nih. Ini saya pakai resetan pakai bearing tipe 6803 atau 6903, lupa saya. Pokoknya nanti saya kasih di pojokannya kita buat tipe bearingnya. Nah ini saya pakai untuk di bagian ini tuh saya pakai 4 biji di dalam, terus 1 biji di bagian belakang dibuat gearnya nih. Nah dibuat gearnya tuh saya bagian ini saya kasih bagian sini tuh 1, mana ya, nah ini 1 ini ya. Oke, nah terus ini bos original ya, bos bawaannya kan udah nggak kepake nih, potong aja. Kalau nggak bikinin bos ulang nggak masalah. Yang penting nanti tuh biar sisaan yang ruang yang ada di sini tuh keisi gitu kan. Maksud saya paham lah ya. Jadi bos kuningannya saya bubut juga, saya potong. Ukurannya saya lupa kemarin, catatan yang saya bikin tuh ketinggalan di bengkel bubutnya malah. Jadi bos kuningannya dibubut, dipotong. Ini juga yang tengah dipotong nih. Terus kalau bisa bagian luarnya itu, ini bagian ininya nih dibubut dulu 0,5 mili lah, biar ininya tuh rada kocak tuh. Jadi biar si bos yang ini sama bos kuningannya tuh nggak ada gaya geseknya kalau dipasang. Oke. Jadi kayak gitu. Bearingnya pakai 5 biji, belakang 1, yang di sini 4. Dan diingat ya kalau pasang kayak gini, ntar bagian ini kan bagian belakang nih. Kalau ini kan bagian belakang yang nempel di sana nih. Nah kalau ini kan bagian depan nih, itu dibubut ya. Outring pelakarnya tuh dibubut, outring bearingnya tuh dibubut. Nih maksud saya gini ya. Ini kan ada inner ring, ini ring. Kalau yang ini kan outring, ini inner ring. Nah outringnya itu dibubut. Yang ini nih, ini bubut sekitar 0,5 boleh, 1 mili kayaknya kedalaman deh. 1 mili nggak apa-apa, 0,5 lebih bagus. 1 mili lah boleh. Jadi biar si gaya geseknya tuh biar di sini kan nempel ini pas ini, nanti kan nempel. Akar kan kayak gini nih nanti nih. Nah, ya kan masuk ke dalam nempel ke sana kan. Biar yang gesek itu yang nempel tuh ininya nih, inner ringnya. Biar outringnya tuh bebas. Jadi ntar nggak seret dia. Depan pun sama. Depan sama nih juga nih. Dia yang outringnya tuh dibubut. Inner ringnya jangan, outringnya dibubut nih. Bebas mau 0,5 boleh, 1 mili juga boleh. Nah, kalau nggak bisa dibubut pakai gerinda, ini saya pakai gerinda nih. Saya gerindain sendiri nih. Saya karena biar nggak terlalu repot tukang bubutnya gitu kan. Ini saya gerinda kemarin. Jadi hasilnya nanti kayak gini nih. Oke. Pergerakannya tuh lebih bebas, lebih luasa. Jadi saran saya pakai bearingnya tuh bearing yang kayak gini, yang open kayak gini ya, jangan yang bearing, bukan jangan sih dia bagusnya kayak gini, karena sirkulasi olinya nanti lebih bagus gitu kan, keluar masuknya tuh lebih bagus daripada yang bearing bambu. Ya sama-sama bagusnya sih sebenarnya, cuma saran saya pakai ini aja ya, saran saya. Jadi nanti tuh di sini tuh kayak gini nih, ini kalau di nabrak gitu yang depan.
Duh, mana sih? Nah, nanti kayak gitu ya. Kalau misalkan ini nggak dibubut, depan belakang nggak dibubut outringnya, nanti nggak bisa muter ini main asli, ini nggak bisa muter. Jadi saran saya kayak gitu ya untuk pembahasan nose coupling. Semoga bermanfaat. Kalau yang mau nanya-nanya seputar yang lain yang nggak ada di video ini, bisa di komen aja. Oke, saya tutup dulu videonya. Saya pamit dulu, Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.